Apakah Anda pendatang baru? Saya juga. Hari pertama Steve masuk wajib militer, jatuh cinta pada gadis di hadapannya pada pandangan pertama. Gadis itu juga sepertinya mengerti apa yang dia maksud. Tapi sikapnya sangat tegas. Saya tidak akan berkencan dengan tentara. Sekarang tidak, sampai kapan? Selamanya. Ternyata ayah gadis itu adalah seorang jenderal. Ayah kasih tahu Yan. Prajurit-prajurit ini, karena pelatihan dengan waktu yang lama, telah lupa bagaimana mencintai dengan perempuan. Selain itu, kapan saja, bisa dapat misi baru, akan pergi selama beberapa bulan. Jadi ayah Yan tidak setuju putrinya mencintai militer, Yan juga setuju dengan ayahnya. Tapi di hari-hari berikutnya Steve sering mencoba berbicara dengan Yan. Apa yang akan kamu lakukan hari Senin ini? Cuci rambut. Apakah kamu pengen jalan kaki? Tidak. Mata kamu benar-benar indah, aku tidak akan setuju. Bagaimana hari Selasa? Aku masih sibuk cuci rambut. Hari Rabu, cuci baju. Perlahan Yan mulai mengintip Steve. Bagaimana dengan Minggu? Mungkin bisa. Yan akhirnya bergetar. Malam itu, Yan make up sangat cantik, berbohong bahwa dia akan nonton film bersama sahabat. Meskipun ayah dia agak curiga, tetapi masih setuju. Ayah minta Yan pulang sebelum jam 10 malam. Ini adalah pertama kali berkencan, jadi Yan agak tegang. Tapi baru ketemu dengan sahabat, dia dengan pacar sedang sibuk romantis. Dia dan Steve hanya berdiri diam di situ. Setelah itu sahabat dengan pacar pergi nonton bioskop, Steve dan Yan berjalan kaki di taman. Jadi, aku tidak akan mencium kamu. Ia siap bilang aku akan cium kamu. Aku tahu, hanya duduk dan berbicara dengan seorang pria, itu hambar, bukan? Aku hanya merasakan kamu sangat cantik, sangat lucu. Jadi aku ingin bisa di samping kamu waktu ini. Berjalan yang cukup jauh, mereka duduk di kursi taman, mulai belajar tentang lawan. Saat berbicara, Yan menemukan bahwa pria di depannya sangat tulus. Tiba-tiba Yan tanya Steve, kamu sudah punya pacar belum? Kenapa kamu tanya ke aku seperti itu? Karena banyak pria merasakan bahwa mereka bisa jatuh cinta dengan berapa wanita sekaligus juga tidak apa-apa. Aku bukan tipe itu. Kamu adalah wanita yang satu-satu aku mau cari. Sudah waktu untuk pulang Romeo, Robbie. Karena sudah tidak kemalaman, jadi mereka hanya bisa pulang dengan penyesalan. Ketika Yan akan pergi, Steve mengumpulkan keberaniannya. Yan, tunggu, dadah. Yan kembali dengan wajah yang sangat bahagia. Ayah masih menunggu dia. Sudah jam 11, kamu tahu. Karena es krim enak, jadi aku pulang agak lambat, es krim sangat enak, aku mau ke kamar dulu, bye. Sang ibu berkata, pertama kali kita berkencan aku juga seperti anak kita sekarang. Sang ayah hanya bilang, sepertinya dia sudah hilang putrinya. Sang istri tertawa dan bilang jika suami seperti anak kecil. Di hari berikut, Yan undang Steve ke rumah makan dan berbohong bahwa dia adalah mahasiswa. Tetapi dengan mata yang tajam, sang ayah segera mengetahuinya. Waktu makan cepat selesai, sang ayah minta Steve beresin semuanya, membuat Yan tidak senang. Bahkan sang ibu juga merasakan keterlaluan. Sampai malam sang ayah minta Steve bantu beresin gudang. Dia tidak menolak dan langsung mulai kerja. Dia tahu ayah Yan sedang uji dia, jadi demi Yan dia akan melakukan semuanya. Yan berpikir pria di depan akan minta putus sama dia. Tapi tidak menyangka, aku ingin nikahi kamu. Harusnya aku punya cincin kan? Iya, kamu tahu kan? Gaji setiap bulan punya aku sekarang hanya $250. Itu alasannya kenapa aku belum membelikanmu cincin pertunangan, aku akan berkontribusi juga. Karena itu makanya aku ingin menikahimu. Menatap pria di depannya dengan begitu tulus, jadi dia mencium Steve. Tapi saat itu sebuah cahaya bersinar ke dalam mobil. Ayah Yan adalah seorang jenderal sehingga dia tidak ingin putrinya menikah dengan seorang tentara. Karena sehari sebelumnya, ketika dia melewati gerbang barak dan melihat Steve bertugas, dia memarahi Steve karena dia berbohong. Tapi Steve tidak pernah menjelaskan apapun, karena Steve benar-benar membohongi ayah Yan. Setelah pulang ke rumah, ayah Yan sangat marah, dia kasih tahu anak. Ayah baru ketemu Steve di barak, dan bilang sama dia kalian tidak boleh ketemu lagi, ayah akan kirim Steve ke tempat lain.
Malam, Ian bersembunyi untuk bertemu Steve. Steve mengatakan bahwa dia dipindahkan ke tempat lain, ini bisa menjadi peluang gajinya meningkat. Ian berpikir apa yang dikatakan ayahnya berhasil. Steve datang ke sini untuk putus dengannya, tapi Ian tidak mengharapkan Steve akan mengatakan, "Apakah kamu setuju untuk menikah dengan aku?" Steve bilang dia akan melakukan yang terbaik untuk membuat Ian mendapatkan restu ayah. Steve datang ke rumah Ian keesokan paginya, dan melihat ayah Ian membersihkan senjatanya, katanya kepada Steve, "Jika Anda bisa lulus ujian saya akan membiarkan putri saya menikahi Anda." Kemudian dua orang datang ke lapangan tembak, mereka memutuskan untuk bertaruh. "Beri kau dua kesempatan, jika berhasil memecahkan botol di depannya, ayah Ian akan setuju untuk membiarkan mereka menikah. Jika tidak bisa, Steve tidak usah bertemu dengan putri dia lagi." Steve setuju, dia akan menembakkan tembakan pertama, tetapi orang di sebelahnya selalu mengganggu dia. "Kau tidak akan berhasil, botol itu tidak akan bergerak." Pada tembakan kedua, Steve sangat gugup. Dia berkumpul keberanian, karena dia ingin menikahi gadis yang dia cintai, dia menembakkan pistol. Akibatnya, botol tetap diam, Steve langsung sedih. Walaupun sangat sakit hati, tetapi dia harus ikuti aturan, jadi dia putus dengan Ian. Kita tidak boleh menyerah. Ayah kamu tidak akan menerima aku sayang. Maksudmu kita selesai di sini? Ia berakhir di sini. Ian putus asa, pulang ke rumah, tanya kenapa ayah melakukan itu. Steve sudah pergi jauh dari aku, dia sudah pergi. Semua karena ayah. Ayah udah seneng belum? Aku berharap. Ayah tahu, ayah juga hilang sesuatu. Dan itu adalah aku, ayah sudah hilang aku. Aku tidak akan memaafkan ayah, selamanya tidak akan lupa. You know what that is? You lost me. I'll never forgive you. I'm never gonna forget this. Ever. Pada saat itu, hati ayah Ian seperti hancur. Dia tidak tahu dia sudah melakukan yang benar atau salah. Dia hanya tahu semua yang dia lakukan itu adalah untuk putri dia. Di hari berikutnya, istri melihat suami sedang duduk lap sepatu. Dia mendekat dan menghibur. "Bukankah kita juga mirip sama mereka, tidak disetujui sama ayah? Sekarang sudah 30 tahun lebih. Sepatu kamu udah bersih, sayang. Tapi itu tidak bersih seperti hati kamu." Ayah Ian agak menyesal setelah mendengarkan ini. Ketika ayah Ian tiba di barak, "Saya belum pernah mengalami situasi ini sebelumnya. Anda harus menerima perintah saya ingin Anda segera menikahi putri saya. Dan tentu saja, Anda juga bisa berubah pikiran. Apakah Anda tidak bohong Tuan?" "Ya, terima kasih." Are you serious? Yes, sir. Hey. Jaga harga diri. Tidak lama, Ian dan Steve menikah. Dua orang berciuman, adegan ini membuat orang tua Ian menangis karena bahagia. Musim semi datang, musim dingin pergi, mereka telah bersama selama 46 tahun. Tapi waktu tidak bisa menghapus cinta mereka. Ketika mereka pensiun, ada yang tidak diinginkan terjadi. Mereka berdua akan jalan-jalan, tiba-tiba ada kecelakaan. Ketika polisi tiba Ian sudah bangun, Steve pingsan. Mereka berdua langsung dibawa ke rumah sakit. Luka Steve parah, dan Ian hanya terluka di tangan. Tidak lama kemudian, dokter kasih tahu Ian tulang belakang Steve patah. Ian sangat khawatir setelah mendengar itu, seperti dunia berantakan. Awalnya direncanakan untuk pensiun, keduanya akan menjalani kehidupan yang mewah, tetapi kecelakaan ini telah menghancurkan semuanya. Sekarang Ian hanya berdoa kepada Tuhan agar Steve akan tetap hidup. Putri selalu di sisi untuk menyemangati Ian. Operasi sudah selesai tetapi situasinya semakin buruk. Sekujur tubuh Steve setelah operasi, memasang banyak jeruji besi, membuat tubuh Steve cepat lelah. Steve masih sadar, tetapi membutuhkan ventilator untuk mempertahankannya. Ian tanya dokter, apakah Steve akan berada di kursi roda? "Ibu bisa belajar untuk menjaga ayah. Rumah kita tidak punya tangga. Kamar mandi juga tidak ada tangga. Kita harus memperbaikinya agar kursi roda bisa masuk." Ibu, Putri sebagai dokter menyela. Karena dia tahu tulang belakang Steve tidak sesederhana itu. Menurut pengalaman, waktu Steve hampir habis. Pada saat ini, perawat memanggil mereka keluar karena Steve akan bangun. Karena tidak mau suami khawatir, jadi melepas penyangga lengan yang dia kenakan. Steve berbaring di ranjang rumah sakit melihat Ian, terluka parah, dia sangat patah hati.
Hanya wajah Steve yang bisa bergerak. Yan memberitahu dokter ini pertanda baik. Tapi dokter bilang Steve harus mengandalkan ventilator untuk bertahan. Beberapa hari kemudian Steve akan pergi. Setelah mendengarkannya, Yan sangat patah hati. Dokter ingin Steve pergi dengan lembut keluar dari dunia ini. Tidak mau suami harus dioperasi lagi, tapi Yan tidak setuju. Karena jika tidak ada Steve, dia tidak tahu masih bisa hidup lagi apa gak. Kata putri yang gede. Itu lebih baik daripada membiarkan ayah hidup dalam kesakitan. Ini membuat Yan jatuh ke dalam kesulitan. Malam itu di tempat tidur Steve. Jika kamu ingin pergi, aku mau kamu harus ucapkan selamat jalan untukku. Mereka bilang kau sudah waktunya, tapi aku tidak mau. Karena aku ingin kamu yang omong sendiri sama aku, apa yang harus kulakukan. Aku mohon padamu, sayang, aku mohon, aku yang harus aku lakukan sekarang. Please tell me what to do. Yan seperti mengerti apa yang suami ingin bilang sama dia. Lebih baik Steve mati daripada hidup dalam kesakitan seperti ini. Yan menyetujui permintaan suami. Akhirnya Yan dengan anak-anak datang duduk di samping tempat tidur punya Steve. Dokter mematikan alat bantu. Mulai sekarang kita akan selalu saling memiliki. Apakah itu buruk atau baik, miskin atau kaya? Apakah kuat atau lemah, kita akan saling mencintai sampai kita mati nanti. Untuk cinta pada pandangan pertama, aku setuju untuk membiarkan kamu mencintaiku, selamanya. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk bersamamu hingga kita tua. Bertemu sekali, cinta seumur hidup. Seiring dengan laju kehidupan yang semakin cepat, kita tidak lagi memiliki pandangan yang baik tentang cinta. Itu juga membuat kita tidak lagi berani tapi ikhlas. Banyak kesenangan baru telah menggantikan cahaya bulan di jalanan. Dalam cinta di masa lalu, setiap adegan menjadi bermakna. Ketika Anda memikirkan orang yang Anda cintai, Anda akan mengingat kenangan manis. Jika bertemu seseorang yang benar-benar mencintai, gunakan semua kemampuan untuk mengejar cinta itu. Film berakhir di sini, terima kasih dan sampai jumpa. 各样的娱乐休闲场所替代了猩红下洒满月光的街道。那时候的爱情，任何一片摄影在眼瞳中的风景都有意义，都是在你想到它时甘甜的回忆。如果遇到自己爱的人，请用尽自己所有的力气去爱。好了，这里是野儿电影，喜欢的关个注，谢谢。